Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-darsul awal fil ma'hadi al-hiwarul awal. Percakapan pertama. Fil ma'hadi artinya di pondok. Hiwarul awal, percakapan pertama. Di sini ada percakapan antara Mu'alim, Khalid, Miftah, Nasir, Abdullah. Ya, kita masuk dalam percakapan pertama. Ayyuhat tullab, wahai murid-murid, al-imtihanu alal abwab, ujian sudah ada di depan pintu. Aina satahlah tahikuna, di mana kamu akan melanjutkan ba'dama intahaitum, setelah apa yang kalian selesaikan atau kalian selesai minat dirosati dari sekolah ini. Uridu an adrusal islamnya dirosatan amikotan fil ma'hadi al-islami. Uridu, saya ingin, an adrusa, saya akan belajar, al-islama, belajar tentang agama Islam, dirosatan amikotan, belajar dengan lebih mendalam, fil ma'hadi, di pondok al-islami, yang islami. Barakallahu fika ya Khalid, semoga Allah memberkahimu wahai Khalid. Uridu an adrusal ulumal islamiyata wa uluman tatbiqiyata amikon ya ustadi. Miftah mengatakan, uridu an adrusa, saya ingin belajar, ulumal islamiyata, ilmu tentang ilmu-ilmu tentang agama Islam, wal ulumat tatbiqiyata, dan ilmu-ilmu terapan, ya, amikon, secara mendalam, ya ustadi, wahai ustadu. Walakinnani, akan tetapi saya, lam a'rif, belum tahu, aina saufa altahiku dirosati, aina, di mana, saufa, akan, altahiku, melanjutkan, dirosati, belajarku atau proses belajarku. Jayyid ya Miftah, bagus wahai Miftah, tastatiu iltihaqo dirosataka bil ma'hadi, kamu bisa melanjutkan pelajaranmu atau sekolahmu bil ma'hadi, di pondok. Alladhi, yang mana, lahu, memiliki, madrasatun diniyatun, sekolah diniyah, wa madrasatun sanawiyatun, dan sekolah sanawi. Atau bisa dibilang pondok yang memiliki sekolah secara agama dan sekolah secara umum. Naam ya ustadi, ya wahai ustadku, syukran alal iktirah, terima kasih atas sarannya. Anta ya Nasir, wa anta ya Nasir, dan kamu bagaimana wahai Nasir? Ana uridu an ahfadul Quran, saya ingin menghafalkan Al-Quran, fi ma'hadil Quran, di pondok Quran, ya Ustadz, wahai Ustadz. Masya Allah, fikrah thayyibah ya Nasir, Masya Allah, pemikiran yang bagus wahai Nasir. Uridu an nata'allama lughatal arabiyyah, Abdullah mengatakan, saya ingin belajar bahasa Arab, wal injiliziyata, dan bahasa Inggris, jayyidan, dengan baik. Walakinani, akan tetapi aku, uridu an ata'allamal islama wal ulumal insaniyata aidan, akan tetapi saya juga ingin belajar al-islamiyata, tentang agama Islam, wa ulumal insaniyata, dan ilmu psikologi aidan juga. Jayyid, baik. Hunaka ma'hadun islami, di sana ada pondok islami, fihi yata'allamu tullabu, di dalamnya murid-murid atau siswa-siswa belajar ulumal islamiyata, ilmu-ilmu agama Islam, wa ulumal insaniyata, dan ilmu-ilmu tentang psikologi. Naam ya ustadz, ya wahai ustadku, la'allallah ayyuwafiqa jami'a amalikum, semoga Allah memenuhi semua cita-cita kalian. Itu adalah percakapan pertama. Selanjutnya kita masuk kepada percakapan kedua, al-hiwarusani. Sakanut tullab bil ma'hadil islamiyah. Sakanun artinya tempat tinggal atau asrama, tulab, siswa-siswa atau murid-murid, bil ma'hadil islamiyati, di pondok islami. Marhaban ayu khidmah, marhaban, selamat datang, ayu khidmah, apa yang kau inginkan atau apa keperluanmu. Ismi Hidayah, namaku adalah Hidayah.
Di sini percakapannya antara Azizah dan Hidayah ya, jadi perempuan, antara dua perempuan. Ana thalibatun jadidah, saya adalah murid baru fi hadzal ma'had, di pondok ini. Hal tantakilina ila hadza sakani mundul yaum, hal apakah tantakilina kamu berpindah ila hadza sakani, ke asrama ini, mundul yaum mulai hari ini. Naam, ya. Walakinnani, akan tetapi saya, lam a'rif, belum tahu, hujrati ba'd, kamarku nanti. Hal ma'aki bitaqatus sakani, apakah bersamamu kartu asrama? Naam, hadihi hiya bitaqatus sakani, ya, ini adalah kartu asramaku. Sa'usaiduki, saya akan membantumu, fil bahsi, dalam pencarian, an hujratiki, atas kamarmu. Syukran, terima kasih. Alal fikrah, alal fikrah bisa dibilang kalau dalam arti secara letterleknya diartikan secara pemikiran, tetapi bisa dibilang kalau sehari-hari kita sering ngomong by the way atau ngomong-ngomong. Hal anti thalibatun aidan, apakah kamu juga siswi di sini? Apakah kamu juga siswi di sini atau murid di sini? Naam, ismi Azizah, ya, namaku Azizah. Ana ata'alamu fi hadzal ma'hadi mundu sanataini, saya belajar di pondok ini mundu sanataini, sejak 2 tahun ya. Hal tata'allamina fil madrasati sanawiyati aidan, hal apakah tata'allamina kamu belajar fil madrasati sanawiyah, di sekolah sanawi atau sekolah umum aidan? La, tidak. Ana atalamu fil madrasati diniyati faqat, tidak, saya belajar di sekolah diniyah saja atau sekolah agama saja. Madza tata'allamina fi madrasatil diniyati, apa yang kamu pelajari di sekolah agama atau di sekolah diniyah? Atalamu ulumul Quran, saya belajar ilmu Al-Quran, wa ulumul hadis, dan ilmu hadis, wa ulumul fikih, dan ilmu fikih, wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Hal nata'allamu lughata aidan fi hadzal ma'had, apakah kita juga belajar bahasa fi hadzal ma'hadi, di pondok ini? Naam, ya. Wala budda an nastakhdimaha, dan kita harus menggunakannya fil ansitati, dalam kegiatan al-yaumiyati, kegiatan sehari-hari aidan juga. Jadi menggunakan bahasa asing dalam kegiatan sehari-harinya. Masya Allah, hada amrun ra'i, ini adalah suatu yang menyenangkan. Nah, nafa'ana Allahu bi ulumina, semoga Allah menjadikan ilmu kita bermanfaat. Selanjutnya kita masuk kepada al-hiwarus salis, percakapan ketiga. Ansyitatu fil ma'hadil islamiyati, ansyitatu adalah kegiatan fil ma'hadi, di pondok al-islami, di pondok islami. Di sini percakapannya antara Walid dan Toha. Assalamualaikum, kaifa haluka ya Toha. Assalamualaikum, bagaimana kabarmu wahai Toha? Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, ana bi khairin ya abi, saya dalam keadaan baik wahai abi. Walid artinya orang tua ya. Di sini Walid yang dimaksud adalah orang tua daripada Toha. Wa kaifa haluka, dan bagaimana keadaanmu? Wa halu ummi, dan bagaimana keadaan ibu? Fil baiti, di rumah. Alhamdulillah, nahnu bihairin, kita baik-baik saja. Mada ya'malu haula'i tullabu ya Toha, apa yang sedang dilakukan oleh mereka para siswa wahai Toha? Hum yahfadun al-Quran ya abi, mereka menghafalkan Al-Quran wahai bapakku. Hum sayahfadun al-Quran amamal ustad, mereka akan menghafalkan Al-Quran di depan ustad. Ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Wa madza yaf'alu tullabu fis sabah, dan apa yang dilakukan oleh para siswa ketika pagi hari? Yadrusunal ulumat tatbiqiyata fil madrasati, mereka belajar ilmu-ilmu terapan di sekolah. Mundu sobahi, dari pagi, hatta nahar, sampai siang hari.
Wa ba'da sholati dhuhri, dan setelah sholat duhur, yakumuna bi murajaati hifdzil Quran. Mereka mendirikan murojaah atau melaksanakan murojaah, pengulangan hifdzil Quran, hafalan Al-Quran. Barakallahu lakum, semoga Allah memberkahi kalian. Hal intahat ad-dirasatu fil masa, apakah pelajaran selesai pada sore hari? Lam tantahi dirasatu fil masa ya abi, pelajaran belum habis ketika sore hari wahai bapakku. At-tullabu yazidunal hifdha minal ayatil Quran, para siswa menambah hafalan daripada ayat-ayat Al-Quran ba'da sholatil maghribi, setelah sholat maghrib. Wa madza ya'maluna ba'da sholatil isya, dan apa yang dilakukan setelah sholat isya? Yudakiruna durusal lati darasuha fil madrasati, mereka mengingat atau mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari di sekolahan. Wa mata yastarihuna, dan kapan mereka akan istirahat? Yastarihut tullabu fis sa'atil 'ashirati lailan, mereka akan beristirahat pada pukul 10 malam. Wa yastaikiduna fis sa'atis salisati sobahan, dan mereka akan bangun dari tidur pada pukul 3 dini hari liqiyamil lail, untuk melaksanakan qiyamul lail atau bangun malam. Masya Allah, barakallahu lakum, semoga Allah memberkahi kalian. Itu adalah percakapannya. Selanjutnya kita masuk kepada kaidah nahwu. Kaidah nahwu di sini yaitu adalah mudhaf wal mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, atau bisa kita lihat pada contoh di bawahnya. Ya, contoh di bawahnya. Di situ yang di dalam kurung adalah contohnya. Babul baiti itarus sayyarati surul hadiqati haqibatul muallimi. Ya, di situ adalah mudhaf ilaih, atau gampangannya kalau dalam bahasa Indonesia dua kata benda yang keterkaitan satu sama lain. Pintunya kelas, kemudian pagarnya kebun, terus tasnya guru. Nah, itu ada keterkaitan seperti itu. Atau jendelanya kamar, gitu ya. Bukunya Ahmad. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan mudhaf ilaih. Secara kaidah yaitu adalah al-mudhaf wal mudhaf ilaih huma ismani li syai'aini mukhtalifaini. Mudhaf ilaih yaitu adalah dua kata benda, ya, di syai' ini untuk dua hal, mukhtalifah ini yang berbeda, untuk dua hal yang berbeda. Yakunul awal minhuma huwa mudhaf, kata yang pertama disebut sebagai mudhaf, ya, juz'un minal ismi sani, bagian daripada kata benda yang kedua. Jadi kayak tadi pintunya kelas, berarti pintu adalah bagian daripada kelas. Kemudian jendelanya kamar, jendela itu adalah bagian daripada kamar. Ya, surul hadiqati, pagarnya kebun, berarti pagar itu adalah bagian daripada kebun. Nah, yang ismul pertama disebut mudhaf, ism yang kedua disebut mudhaf ilaih. Ya, dengan catatan al-mudhaf daiman nakirah. Al-mudhaf itu atau kata yang pertama selalu dalam keadaan nakirah. Nakirah yaitu adalah ciri-cirinya tidak ada alif lamnya. Wal mudhaf ilaih daiman ma'rifah. Sedangkan mudhaf ilaih atau ism yang kedua selalu dalam keadaan ma'rifah. Ciri-cirinya ada alif lamnya, atau sudah diketahui, atau nama orang, ya, majruron abadan. Dan mudhaf ilaih atau ism yang kedua selalu dalam keadaan majrur atau harokatnya kasroh, atau yang mewakili daripada alamat kasrohnya tersebut. Al-mudhafu yu'rabu hasba mauqi'ati fil minal jumlah. Sedangkan mudhaf dii'rabkan sesuai dengan mauqi'nya atau posisinya atau kondisinya dalam sebuah kalimat. Dia bisa menjadi mubtada, dia bisa menjadi fa'il, atau dia juga pun bisa menjadi maf'ul. Kalau maf'ul berarti nanti harokatnya fathah. Ya, kalau fa'il berarti harokatnya dhammah, mubtada pun juga harokatnya dhammah.
harokat alamat di huruf terakhirnya. Yu'rabu hasba mauqi'ati atau mauqi'atin minal jumlah. Wa yumkinul lil mudhaf ayyakuna mubtada, dan memungkinkan mudhaf untuk jadi mubtada au fa'il atau sebagai fa'il au maf'ul bi atau sebagai maf'ul bi. Itu nggih untuk kaidah nahwunya. Nanti kalau masih belum jelas bisa ditanyakan. Untuk latihannya silakan dikerjakan masing-masing. Kalau ada kesulitan silakan nanti dikonsultasikan. Selanjutnya untuk kata mutiara hari ini yaitu adalah as-sabru yu'inu ala kulli amalin. As-sabru kesabaran, yu'inu menolong, ala atas kulli amalin setiap pekerjaan. Kesabaran akan menolong atau jadi penolong dalam setiap pekerjaan. Ya, mungkin itu untuk materi minggu ini. Silakan dipelajari. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.